Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Pada video kali ini kita kembali untuk mereaction beberapa video-video TikTok. Tidak banyak, hanya beberapa video aja. Namun dalam video ini ada hal-hal yang unik, yang sebenarnya bukan videonya yang tidak layak untuk kita tonton, tapi perlakuan-perlakuan mereka yang ada dalam video ini, yang diberitakan dalam video ini, ya sebenarnya tidak layak untuk ditiru. Maka nanti video ini bertujuan untuk memperlihatkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang menjadi batu sandungan dan apa yang seharusnya dapat dilakukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu langsung aja kita ke videonya. Bentrok pecah ketika puluhan warga mengamuk dan memaksa masuk ke halaman pondok pesantren Darul Mukhlasin Asyani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Aksi tersebut mendapat perlawanan dari sejumlah orang tua santri dan pengurus pondok pesantren. Puluhan aparat kepolisian berupaya melerai bentrokan, namun warga yang terlanjur emosi terus memaksa masuk ke dalam area pondok pesantren. Sejumlah santri tampak panik dan histeris di tengah kericuhan saat warga menggeruduk pondok pesantren. Meski polisi sempat meredam bentrokan, situasi kembali memanas. Warga merusak jembatan yang menjadi akses menuju pondok pesantren dengan membakarnya di hadapan kepolisian. Aksi anarkis ini dipicu dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial JM terhadap 3 santriwatinya. Kasus dugaan pencabulan tersebut telah dilaporkan oleh salah satu korban ke Polres Muna sejak tahun lalu. Namun, jumlah korban diduga terus bertambah hingga mencapai 4 orang, sementara terduga pelaku belum ditahan. Selain itu, Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asyani diketahui belum mengantongi izin operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Video yang pertama ini ya seperti captionnya, warga bentrok dengan ponpes, pimpinan diduga cabuli santri. Ya, ini terjadi di daerah Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kalau kalian mau tahu nama pesantrennya, pondok pesantrennya ya Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani. Jadi ini videonya ada di akun TV One Official, yang punya TV One yang di TikTok. Jadi kalian bisa nanti cari juga ya videonya. Kalian pasti dapat di sana. Dan ini tindakan yang sudah tidak heran lagi ya kita dengar. Hanya saja saya suka dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Ya udah, pergi di ini gitu loh, pergi di demo aja. Supaya apa? Tujuannya ya untuk menguak gitu loh pribadi-pribadi ini, sifat-sifat mereka yang nggak benar gitu loh. Jangan sampai mereka merusak nama agama. Ini kan merusak nama agama Islam. Kenapa? Ya karena pasti kan ponpes itu kan punya agama Islam, ya kan, walaupun mungkin punya NU ya kalau nggak salah ya, tapi biasanya yang lebih banyak. Tapi lebih daripada itu, ini merusak gitu loh, merusak juga nama pimpinan gitu loh. Maka seharusnya bagi saya ya, mungkin teman-teman yang lain yang melihat video ini ya harusnya janganlah dikurangi tindakan seperti ini, atau mungkin ada gejala ya segera dilaporin. Dan untuk masyarakatnya saya akui mereka luar biasa, mereka segera bertindaklah supaya jangan terus menerus. Hanya saja jangan sampai polisi juga membela gitu loh pelaku.
Memang dalam arti melepaskan dia dari tangan supaya juga jangan sampai digebukin sampai kehilangan nyawa, jangan juga. Tapi di sisi lain ya kalau mereka marah ya wajar gitu loh, wajar mereka marah dalam hal seperti ini. Apalagi kalau ada anak mereka di situ ya kasihan. Oke, kita lanjut. Takbiran di Jepang ini kayaknya kelewatan ya. Aku di Indonesia sering ada kedatangan tamu dari Jepang. Terus sering dengar cerita dari mereka. Gak bisa tidur karena takbirannya berisik kah, karena azannya berisik kah gitu. Tapi aku selalu jelasin ya ke mereka, itu memang tradisinya di Indonesia. Hal yang terbiasa di Indonesia. Kita orang Jepang sebagai pendatang gak boleh ngeluh, harus menerima. Kalau gak suka ya sudah jangan datang ke Indonesia. Nah, video tadi itu di Jepang, bukan di Indonesia. Kita orang Jepang sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu tetangga. Apalagi di malam hari ya, ketika orang ingin beristirahat. Kalau berisik kayak gini sebutannya kinjo mewaku, artinya mengganggu tetangga. Orang Jepang sangat tidak suka kinjo mewaku ini ya. Paling parah nanti dilapor ke polisi. Jadi teman-teman yang tinggal di Jepang, semuanya tolong hati-hati ya. Itu teman-teman ya, kalian dengar baik-baik. Ini tadi orang Jepang dan dia sekarang ada di Indonesia. Dan ternyata itu ada hukumnya. Hukumnya mengganggu tetangga. Memang ada yang bilang, oh ada yang seperti ini kok di Jepang, iri-irikan seperti ini. Loh, itu kan di negara mereka. Kalau itu negara mereka, budaya mereka, ya nggak apa-apa dong. Sesuka hati mereka. Sedangkan kalau orang luar datang ke situ, dibawa suatu hal yang tidak mereka biasa, atau mereka tidak terbiasa dengan hal itu, ya wajar dong kalau mereka anggap itu sebagai suatu gangguan, suatu hal yang tidak wajar bagi mereka. Makanya jangan sampai mengatasnamakan agama kita berani melakukan banyak hal walaupun itu mengganggu orang lain. Jangan sampai. Mending tenang aja, berdoa sama Tuhanmu yang kamu percayai, sembah dia di tempatmu sendiri, di rumah ibadahmu atau di rumahmu sendiri, ya sudah, is oke, aman, daripada harus lakukan seperti ini atau lakukan seperti di Indonesia yang masih mayoritas beragama Islam, atau di negara-negara yang masih mayoritas. Tapi sekali lagi jangan sampai mengganggu. Itu udah cukup yang sebelum-sebelumnya kita pernah reaction ya. Kalau kalian buka video ini dan video sebelumnya, kalian bisa tontonlah seperti apa. Kita lanjut. Nih, baca. Anggaran Ditjen Pesantren capai angka 12,6 triliun. Wow, Ditjen Pesantren. Gini ya Pak Menteri Agama yang terhormat, namanya Menteri Agama. Ini tuh bukan cuma soal agama Islam. Bukan, ada agama Kristen, ada Buddha, dan ada agama lainnya yang diakui di negara kita. Jadi tolong, program-programnya jangan hanya untuk agama Islam aja. Pesantren ini kan milik perorangan ya. Kok bisa Menteri Agama mengeluarkan uang sampai triliunan buat bisnis swasta? Nggak habis pikir gua. Kalau emang ini harus terjadi, jangan cuma dilakukan untuk agama Islam saja. Bikin program juga dong untuk agama Kristen. Nggak usah jauh-jauh deh bikin programnya. Pastikan dulu setiap agama lain mau beribadah, nggak diganggu aja dulu. Udah itu aja dulu Pak. Kayak kalau bikin program buat agama lain itu terlalu muluk-muluk gitu buat Bapak. Permudah aja mereka buat beribadah. Mau itu di rumah, mau itu buat di gedung, ya kan mereka nggak ganggu masyarakat. Bapak pastikan aja keamanan dan kenyamanan agama-agama lain buat beribadah. Itu aja dulu Pak. Kok bisa di saat agama-agama lain masih sulit buat beribadah aja, Bapak mengeluarkan anggaran sampai triliunan untuk pesantren? Spesifik loh, pesantren. Daripada buat pesantren, mending Bapak perbaiki masjid-masjid yang sudah ada. Buatlah masjid-masjid yang di pedesaan menjadi lebih layak gitu. Itu kayak lebih baik deh. Lagian apa sih urgensinya bikin di pesantren ini Pak? Bukannya Pak Presiden kita bilang harus ada efisiensi. Ini buat apa? Buat apa pertanyaannya? Urgensi apa yang menyebabkan Bapak harus membentuk ini tim dengan anggaran 12 triliun? Aduh, kocak. Saya rasa ketika abang ini tadi menarasikan, yang memberi narasi soal ini, Ditjen untuk
pesantren ini ya dia sangat adil gitu loh. Kenapa saya bilang sangat adil? Dia tidak hanya membandingkan dia dengan orang Kristen. Memang tadi di videonya kan dia munculkan juga seperti perusakan rumah ibadah, pelarangan beribadah kepada orang Kristen, tapi dia tidak hanya seperti itu. Dia bilang mending uang itu dialokasikan seperti membangun masjid di kampung-kampung, di desa-desa. Artinya abang ini cukup adil memberi narasinya gitu loh. Dan harusnya itu tepat. Untuk apa sih gitu loh? Untuk apa kalau hanya untuk ponpes sampai triliunan gitu loh anggarannya. Sedangkan di Indonesia ini masih banyak yang harus diurus. Anggarannya itu ngeri. Masih ada desa-desa yang terpelosot, ada warga-warga yang masih sangat di bawah kemiskinan gitu loh. Mending itu dibantu, atau anak-anak yang kurang berpendidikan dibantu karena mereka kekurangan, dibantu. Saya lebih setuju itu. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi anggarannya terlalu besar. Untuk apa? Itu aja sih. Itu aja, untuk apa. Tapi kalau Menteri Agama seperti ini, wah, nggak tahu lah. Tapi gimana kalau seandainya disuruh bangun satu gereja, dia mau nggak diberi anggaran? Apakah Pak Menteri kita mau ajukan anggaran itu? Gimana menurut pendapat kalian? Baik Bapak Ibu, demikian aja untuk kalian yang setelah menonton video saya. Terima kasih banget. Dan kalau kalian suka dengan video-video ini, silahkan berikan like kalian, komen di bawah, beri tanggapan kalian, bisa saran dan kritik untuk video ini dan juga untuk channel ini, supaya channel ini semakin maju ke depannya, dan untuk saya pribadi juga. Dan untuk video-video yang kita sudah reaction, kalian bisa berkomentar juga. Tetap ingat, harus komentar-komentar yang positif. Jangan memberi komentar yang itu menjadi suatu provokatif lah, supaya tidak menjadi suatu batu sandungan bagi sesama kita yang membaca juga. Baik, demikian aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.